persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Kita berjumpa lagi di doa puasa kita hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang berada di ruangan Holy Spirit, kita siapkan hati yang berada di rumah, di kantor, di kendaraan, di mana saja yang menyaksikan doa puasa ini. Siapkan hati, fokus kita kepada Kristus. Kita akan menyembah Dia, kita akan dengarkan firman-Nya. Mari kita naikkan doa kita. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau, Allah kami, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami anak-anak-Mu, kami umat-Mu ya Tuhan Yesus, menghampiri tahta kasih karunia-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau melayakkan kami ya Bapa, untuk menaikkan syukur kami bagi Engkau ya Bapa. Bahwa kami masuk di dalam hadirat-Mu lebih lagi ya Tuhan Yesus. Kami ingin menikmati kehadiran-Mu. Biarlah di dalam kehadiran-Mu Yesus Kristus, roh kami dikuatkan ya Bapa. Tubuh, jiwa dan roh kami semakin dekat kepada Engkau ya Bapa. Semakin berkenan kepada Engkau Tuhan Yesus. Lebih lagi ya Bapa, Engkau lawat kami semuanya ya Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami akan menyembah Engkau ya Bapa. Bertatalah di setiap pujian kami. Terima kasih Yesus. Engkau baik bagi kami. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan menyembah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Oh, menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku kami menyembah-Mu Tuhan. Sama-sama dari awal katakan, Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan.
usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh Yesus, Hirana mala 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 mala, oh Hirana mala 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 mala. Ya Allah, kami saat ini kami datang, kami tak takut ya Bapa, karena Engkau di dalam kami, Engkau yang penuhi kami ya Bapa. Mari semuanya katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau ku. Sekali lagi, tak usah ku takut, sebab Kau serta. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari semuanya lebih dahsyat.
Father. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sembah Dia. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau kami sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara lebih dalam lagi kita nyanyikan dari awal. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala. Mari semuanya Bapak Ibu Saudara, kita mulai sembah Dia. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau kami sembah, Kau ku sembah, Yesus Tuhan kami. Kau ku sembah, satu-satunya Allah yang layak disembah. Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, lebih dalam lagi kita sembah. Kau ku sembah, oh haleluya. Kau ku
Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan, Kau ku sembah untuk selama-lamanya Tuhan. Kau ku sembah, oh, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami menyembah selamanya, Kau ku sembah, oh Tuhan. Dengan cinta dan kasih kami menyembah, Kau ku sembah, oh Haleluya. Satu-satunya yang kami andalkan, yang memenuhi hidup kami, Engkaulah satu-satunya yang menuntun langkah kami, Yesus. Oh, mari semuanya sama-sama nyanyikan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya. Oh, haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari semuanya lebih dahsyat lagi kita katakan, oh yang kami andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku, Tuhan penyembuhku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuhku. Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan lewat ibadah doa puasa ini Tuhan. Engkau berkenan akan ibadah kami, Engkau hadir saat ini di tengah-tengah kami ya Tuhan. Hadirat-Mu ya Tuhan yang telah memenuhi setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau berkenan, Kau baik, Kau mengasihi setiap kami ya Tuhan. Tuhan kami rindu lebih lagi diberkati oleh ibadah ini. Itulah firman-Mu ya Tuhan. Mari Bapa Engkau sendiri mengurapi setiap kami dengan urapan yang baru ya Tuhan. Urapan pengertian yang bisa menangkap kebenaran firman-Mu. Dan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa nih Tuhan. Untuk menyampaikan pesan firman-Mu bagi setiap umat yang mengikuti ibadah ini. Baik secara onsite maupun online ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan, umat Tuhan siap menerima firman Tuhan dengan hati gembira. Bersama-sama saya katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Baik silakan duduk, shalom Bapak Saudara. Saya percaya saudara, pasti saudara disertai bahkan diberkati Tuhan untuk hari ini saudara. Nah, saudara saya mau sharingkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul kepenuhan hidup dalam Kristus saudara. Nah, kita akan baca nas kita di dalam Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Baik, saya akan bacakan buat Bapak Saudara sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14, hingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, Bapak Saudara Kristus Tuhan, surah Efesus 4 ini ada nasihat Paulus kepada sidang jemaat di Efesus. Dan saudara tentunya ini juga berlaku bagi setiap kita ya yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Atau dikatakan sebagai orang percaya, ini berlaku. Bahwa target kekristenan kita saudara, itu harus mencapai kesatuan iman, pengenalan akan Tuhan tentang anak Allah, dewasa penuh, dan tingkat kepenuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus saudara. Nah ini kenapa saudara Paulus nasihat kita sampai sedemikian saudara. Ya, karena ada ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak saudara. Ya, yang gampang diombang-ambingkan. Kalau anak-anak kecil kan gampang diolok gitu saudara ya. Gampang diombang-ambingkan, gak pernah teguh saudara ya. Nah bagi kita sebagai orang percaya, diombang-ambingkan apa? Dengan rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia, kelicikan yang menyesatkan. Nah ketika kita sudah dipenuhi bertumbuh, maka ayat 15 ya kita bisa berpegang teguh. Kita bisa enggak digoyangkan lagi, kita bisa berpegang teguh pada kebenaran. Kita percayakan kebenaran, percayakan janji Tuhan, dan kita bisa bertumbuh dalam kasih. Ya, bertumbuh dalam kasih dalam ke segala hal ke arah Dia, itu Kristus yang adalah kepala. Nah, pagi hari ini ayat 13 menjelaskan bahwa di sini dikatakan ya ayat 13 tentang kepenuhan hidup dan Kristus. Nah, ini yang mau saya katakan kepada setiap kita. Kata penuh saudara berarti seluruh wadah terisi penuh. Saudara kasih Tuhan kayak bawa alat peraga. Walaupun Bapak Ibu bukan anak sekolah minggu, biarlah ini bisa memberikan gambaran jelas. Saudara, aku ini penuh saudara. Ya, penuh ya. Berarti wadah penuh semuanya, tidak ada ruang atau segi yang terruang. Enggak ada yang kosong gitu. Penuh itu saudara. Nah, bila suatu wadah tidak bisa diisi penuh, saudara, berarti ya wadah tersebut ya ada kebocoran. Ya, pasti ada kebocoran saudara. Demikian pula dengan kehidupan kekristenan kita saudara. Ya. Mustahil orang bisa mengalami kepenuhan hidup dalam Kristus bila ada yang bocor dalam kehidupannya. Nah, kebocoran ini yang membuat kerohanian seorang tidak bisa bertumbuh secara maksimal. Nah, saya akan praktekkan sederhana supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengerti saudara. Ya, yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Ya, nah saya berikan satu gambaran saudara. Mungkin kamera bisa sorot untuk jemaat yang online saudara ya. Saya berikan satu gambaran.
Aqua kosong ini ada menggambarkan hidup saudara saya, orang percaya. Nah, wadah ini saudara bisa penuh ketika saudara tidak ada kebocoran. Bagaimana orang Kristen bisa mengalami kebocoran saudara? Gampang sekali saudara. Ketika Bapak Ibu saudara masukkan yang namanya kekecewaan dalam hati. Masuk. So masukkan ketersinggungan. Iri dengki saya masukkan. Kepahitan. Kemarahan saya masukkan semua ke dalam hidup saudara. Ya, apalagi? Ya. Nah, semua saya masukkan hal-hal yang negatif. Wadah ini sudah bocor. Nah, ketika saya isi wadah ini saudara dengan air, ya, saudara akan lihat apa yang terjadi saudara kasih Tuhan. Nah, saya isi wadah ini. Tangan saudara. Tangan diangkat. Nah, saudara, kalau lihat ada kebocoran, dia tidak akan pernah penuh saudara kasih Tuhan. Ya. Nah, ketika saya tutup, hilang kebocorannya. Ini bukan sulap, bukan sihir saudara. Ya, bukan sulap, bukan sihir. Enggak bocor lagi kan? Ya enggak. Nah, jadi ya selesai. Terima kasih bisa ditaruh. Yang saya mau sampaikan kepada setiap kita. Ketika hidup kita ada kebocoran, kita masukkan kepahitan, kedengkian, kemarahan, ketersinggungan. Ya enggak? Apalagi hal yang negatif. Saudara, saya mau katakan sesuai ya, ketika kita mengalami kebocoran, saudara, ya, kita tidak mungkin atau mustahil orang bisa mengalami kepenuhan hidup dalam Kristus bila ada kebocoran dalam kehidupannya. Ya. Nah, kebocoran ini yang membuat kerohanian seseorang tidak pernah bertumbuh secara maksimal. Gak bisa bertumbuh secara maksimal. Ya. Nah, saya mau katakan pada setiap kita pada pagi hari ini. Kehidupan kekristenan kita bukan sekedar masalah keselamatan. Bukan juga sekedar upaya untuk menggapai kehidupan yang berhasil. Boleh saudara, enggak salah. Tapi bukan hanya itu saja. Ya. Tapi kekristenan adalah saudara kasih Tuhan. Saudara harus mengejar satu target. Ada satu upaya. Ya. Ada hal yang harus kita perjuangkan secara terus menerus. Agar kita bisa mengalami kepenuhan dalam Kristus. Inilah kekristenan saudara. Nah, pagi ini saya mau bagikan ada dua hal. Ya. Di mana saudara kasih Tuhan bisa jadikan hal sebagai perenungan dan kehidupan kita sebagai orang percaya. Untuk kita bisa mengalami kepenuhan Kristus, maka hal yang pertama saya mau bagikan saudara saya harus tetap tinggal di dalam Kristus. Ya, tetap tinggal dalam Kristus. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kolose 2 ayat 6 saudara. Kolose 2 ayat 6. Kolose 2 ayat 6 berkata demikian. Kamu telah menerima Kristus. Ya, sekali lagi. Kamu telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hendaklah kita tetap di dalam Dia. Sedang kasih Tuhan. Ya, Paulus mengatakan. Nah, Tuhan Yesus kasih gambaran tentang tinggal di dalam Dia, saudara. Bagaimana tinggal di dalam Dia, saudara? Injil Yohanes 15 ayat 4-7 yang saya mau sharingkan bagi setiap kita saudara. Injil Yohanes 15 ayat 4-7 berkata demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan di dalam api lalu dibakar. Ayat 7, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja kamu kehendakin dan kamu akan menerimanya. Saudara, dahsyat sekali janji Tuhan. Ya, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, saudara, maka Alkitab katakan mintalah, ini perkataan Yesus, apa saja yang kamu kehendaki. Oh, saudara, ini janji Tuhan yang luar biasa. Apa saja yang kamu kehendakin. Ya, mungkin juga keinginan saudara.
Alkitab katakan kamu akan menerimanya, saudara. Tapi kuncinya tinggal. Kalau soal perhatikan, 4 ayat yang kita baca, ayat 47-7 saudara, itu ada sebanyak 7 kali kata tinggal. Kalau hitung saudara, nanti pulang ya ke sini gak usah saudara. Yang dipulang itu kata tinggal ada 7 kali dalam 4 ayat ini saudara. Saudara, kalau kata tinggal hampir 7 kali, hal ini menunjukkan betapa pentingnya tinggal di dalam Kristus saudara. Ya, penting sekali. Nah, arti tinggal dalam Kristus ya berarti hidup kita itu akan stabil saudara. Ya, stabil, tetap teguh di dalam Kristus. Kalaupun ada badai, batang, pencobaan datang saudara dalam kehidupan kita. Ya, bahkan juga di dalam persekutuan yang dekat, intim dengan dia. Ini artinya tinggal saudara. Ada persekutuan, ada jam doa, ada saat teduh, ada keintiman dengan Tuhan. Ini artinya tinggal dalam Tuhan. Ya. Kata tinggal juga membawa makna tetap teguh pada dasarnya. Itu berarti secara permanen setia kepada komitmen terhadap Kristus saudara. Permanen, gak bisa digoyangkan. Kayak gedung Bethesda dibangun permanen, gak mungkin digeser lagi saudara. Ya gak gitu. Tetap kokoh di dalam Tuhan saudara. Gak gampang digoyangkan dengan badai masalah, pengajaran, rupa apapun saudara. Ya. Kata tinggal juga membawa makna tentang teguh pada dasarnya. Itu berarti secara permanen. Kata tinggal menjelaskan suatu hubungan yang sangat penting terus menerus. Yang tetap dan teguh antara ranting dan pokok anggurnya. Ya, karena kalau kita pisah ranting, pisah dari pokok anggur, gak mungkin berbuah saudara. Gak mungkin. Ya, gak mungkin bisa berbuah. Mengasihi Tuhan, ya, memang benar saudara, ranting tersebut tetap bisa terhubung dengan pokok anggur, tetapi itu masih belum sepenuhnya menjelaskan hubungan antara pokok anggur dan ranting. Kenapa saudara? Kadang-kadang kita melihat saudara, ya, ada ranting yang tidak menghasilkan buah saudara. Ya, ada ranting yang berbuah, tapi ada ranting yang tidak berbuah. Kalau ranting tidak berbuah, si petani akan potong, dibuang sesuai dengan kita katakan, dicampakkan, dibakar saudara. Ya. Nah, saksi Tuhan, karena saudara hubungan antara pokok anggur dengan ranting terjadi pada 2 level, itu hubungan sebelah luar dan hubungan sebelah dalam. Nah, suatu hubungan di sebelah luar saudara tidak semestinya membuktikan adanya hubungan di dalam. Loh kok Pak bisa gitu Pak? Tidak semestinya. Buktinya kita katakan ada ranting yang dipotong saudara. Kenapa? Karena gak berbuah saudara. Ya enggak? Jadi tidak harus, wah ini kalau nempel pasti berbuah. Belum tentu saudara, belum tentu. Nah, soalnya demikian juga dengan kehidupan kekristenan seseorang. Bisa saja orang itu telah dibaptis, percaya Yesus saudara, beribadah setiap minggu, bahkan sudah melayani. Bahkan sudah melayani saudara. Ya, sudah melayani Tuhan di gereja. Jika dilihat dari luar, nampaknya oke lah saudara. Nampaknya terhubung dengan Kristus, nampaknya saudara. Ya. Pertanyaan, apakah kehidupannya, ya apakah kehidupan dari Kristus sudah mengalir ke dalam hidupnya saudara? Sudah mengalir ke hidupnya. Itu sebabnya tinggal dalam Kristus menjadi hal yang begitu penting saudara. Ya. Nah, apa tanda dan cirinya saudara ketika saudara di mana kehidupan Kristus mengalir dalam kehidupannya saudara? Tandanya ya seseorang yang sudah menerima aliran Kristus saudara dalam hidupnya, maka saudara ya ada karakter, ada buah roh Kristus yang akan jadi nyata atau muncul dalam kehidupannya saudara. Dan Alkitab mencatat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berkata demikian. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara siap, saudara katakan. Paulus tulis dalam Galatia 5 ayat 22-23 tentang buah roh. Ketika ada 9 buah roh bekerja dalam kehidupan orang percaya, maka tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Gak ada orang bisa nyangga, gak ada orang bisa komplain gitu saudara dalam kehidupan kita. Nah saudara, ketika aliran Kristus ya mengalir dalam kehidupan kita saudara, maka buah roh ini akan dihasilkan.
kasih. Nah buah roh ini harusnya tetap dan kita orang percaya ketika hidup kita ada aliran Kristus saudara. Dan berbuahnya setiap musim. Di Indonesia Palembang kita kenal ada buah musiman. Durian saudara ya, rambutan, duku itu musiman. Nah Allah gak mau kita menjadi orang Kristen musiman. Mood ke gereja gak mood enggak saudara. Ya, musim begini, kamu mengasihi aku bisa kasih kamu. Tapi kalau engkau tidak mengasihi aku tidak akan mengasihi engkau. Ini namanya buah musiman saudara. Suatu hari Tuhan berjalan keluar hendak ya, waktu dia keluar hendak makan aus saudara dari buah pohon ara. Tapi didapati buah ara itu, pohon itu tidak berbuah. Apa yang Yesus lakukan? Langsung Yesus kutuklah pohon itu. Dia bertanya muridnya, kenapa gak bisa buah? Karena belum musimnya. Nah, so makna dalam adalah gini, Tuhan mau kehidupan kekristenan kita orang percaya, kita bisa bermusim, ya buah kita bisa musim pada setiap saat, setiap waktu, saudara. Karena kehidupan kekristenan kita tuh hidup, saudara. Di mana hidup kita bisa diberkat dan menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kehidupan kita nggak diberkat dengan berkat Kristus, nggak mungkin kita bisa diberkat bagi orang lain, saudara kasih Tuhan. Ada apa? Sukacita. Ya mungkin kadang-kadang kita punya teman dalam pelayanan sama-sama. Ya sama-sama, sukacita kita melayani sama-sama. Tapi ketika kita melihat teman kita diangkat, dipromosi. Apakah kita masih tetap bersukacita? Jujurnya kadang-kadang kita bisa iri, kita bisa hilang sukacita. Karena dia diangkat lebih dulu, kok saya enggak gitu saudara. Ada teman saya, baru sharing kemarin, melihat temannya lulus. Saya kabari, teman itu lulus, wisuda nanti. Dia bilang, sama aja sekolah itu. Enggak ada sukacita saudara. Sama aja sekolahnya di sana gitu. Enggak ada bedanya. Kenapa? Karena dia berhenti sekolahnya. Dia berhenti kuliahnya. Tapi melihat temannya bisa wisuda, dia enggak suka saudara. Ya, ini enggak buah tetap gitu loh. Enggak ada sukacita. Harusnya kan sama-sama pelayan, sama-sama melayani kita bisa bersukacita dong. Ini buah tetap yang Tuhan. Nah pertanyaan apakah kasih Tuhan, kehidupan Kristus mengalir dalam kehidupan kita. Kalau mengalir ada dalam kehidupan kita, otomatis kita bisa bersukacita dengan orang yang bersukacita. Karena diberkati hidupnya saudara. Damai sejahtera, kebaikan. Ya enggak? Saya bisa misalnya, ini Dedi tadi yang bantu saya. Saya bisa baik dengan dia, saudara. Kalau dia baik dengan aku. Tapi pertanyaannya, kalau dia enggak baik dengan saya, apa saya tetap baik? Nah itu loh buah itu buah yang tetap yang Tuhan mau. Tapi buah yang tetap bisa terjadi ketika kehidupan kita ada aliran Kristus saudara. Kalau enggak mungkin saudara. Enggak mungkin saudara si Tuhan. Ya. Jadi hal yang pertama kita harus tinggal dalam Kristus kalau kita mau mengalami kepenuhan Kristus saudara. Kita harus tinggal dalam Tuhan saudara. Hal yang kedua saudara. Kolose 2:7. Hal yang kedua berakal di dalam dia berakal di dalam Kristus. Alkitab berkata demikian, hendaklah kamu berakal di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan apa? Syukur. Ya, jadi yang poin kedua adalah, ya poin pertama tinggal di dalam dia, yang kedua berakal di dalam dia. Nah saudara ini ada 3 hal dalam ayat ini, satu ayat saudara. Hendaklah kamu berakal dan dia dan dibangun di dalamnya. Akar merupakan salah satu organ penting dalam struktur tumbuhan. Memang akar berada dalam tanah dan tidak terlihat oleh secara kasat mata. Namun sangat penting untuk apa? Diperhatikan. Ya. Akar yang terawat dengan baik tentulah menghasilkan tanaman dan buah yang baik pula. Akar berperang dalam menopang, menyerap air atau zat makanan. Ya. Jadi hidup saudara tidaknya suatu tanaman sangat ditentukan oleh apa? Akar. Jadi saudara kasih Tuhan. Ya, saudara pernah mungkin waktu kecil saudara tanam di pot, tanam satu tanaman. Hari ini saudara tanam di pot ini, besok saudara angkat, pindahkan lagi, lama-lama mati dia saudara. Tapi ketika saudara keluar melihat ada satu pohon yang begitu tinggi, yang begitu tegap, mungkin begitu luar biasa indahnya. Bukan karena pohonnya besar, tapi karena akarnya yang kuat, yang dalam. Ya,
Bukan karena pohon yang kuat. Sama aja gedung Bethesda berdiri begitu megah, so lihat kan. Ya enggak? Begitu luar biasa dengan kapasitas ruang saudara yang begitu banyak, hampir 50 ruangan kelas. Dan begitu megah 4 lantai ke atas saudara. Nah gedung ini bisa berdiri begitu megah sekolah ini saudara. Ada pondasi yang begitu dalam saudara. Ya saya melihat hampir setiap hari waktu pondasi digali saudara. Pakai boring itu saudara begitu dalam saudara. Ya bermeter-meter dalamnya saudara. Bukan 2 meter. Kalau 2 meter miring gedungnya saudara. Roboh gitu saudara. Tapi karena ada pondasi yang begitu dalam. Dia bisa terus dibangun di atasnya saudara. Demikian juga dengan kekristenan kita. Kita selalu berakar dalam Tuhan. Saya akan bertumbuh dengan baik. Dan ujungnya saya bisa menghasilkan buah. Ya. Nah, jadi Paulus menganalogikan hidup kita ini sebagai pengikut Kristus seperti tanah memiliki akar, saudara. Arti berakar dalam Kristus adalah suatu proses yang harus terus-menerus berlangsung seumur hidup. Apa aku sudah selesai proses? Enggak, saudara. Sampai kapan? Sampai sudah datang kedua kali. Badai, topan, angin, saudara. Bulian, omongan, finaan, ejekan, saudara. Sampai kapan? Sampai Yesus datang. Karena kita manusia nggak sempurna. Kita dihidup dengan orang yang tidak sempurna. Dengan pasangan yang tidak sempurna. Dengan keluarga yang tidak sempurna. Ya akan terus jadi. Dan prosesnya akan terus berlangsung saudara. Terus menerus. Ya berlangsung semua hidup. Karena dari proses inilah perjalanan kehidupan rohani berikutnya bisa berlangsung. Kalau kita punya akar saudara. Ya. Ketika seseorang berhenti berakar dalam Kristus. Maka pastilah pertumbuhan juga akan berhenti. Dan mustahil bisa menghasilkan buah. Aku gak mau lagi lah jadi orang Kristen. Aku gak mau lagi gereja. Aku gak mau lain-lainnya lagi saudara. Berhenti saudara. Kalau sudah berhenti juga berbuah saudara. Ya, itu akan berhenti. Nah jika kita terus berakar dalam Kristus. Maka setiap aspek kehidupan kita akan mudah terbangun. Ya bisa dibangun dengan baik. Baik itu rumah tangga, usaha, profesi kita, pekerjaan, pelayanan, semuanya. Dan semua itu saudara akan termotivasi dengan baik. Karena saat kita sudah berakar, maka semua pelayanan kita, profesi kita, pekerjaan kita saudara berpusat pada Kristus, bukan lagi pada diri kita sendiri. Kita tidak akan kecewa kalau orang tidak menghargai. Kita tidak akan kecewa kalau orang tidak melihat kita. Tidak menyanjung dan memuji kita. Karena kita lakukan semua itu untuk Tuhan. Kalau kita berakar. Kalau enggak, kita cari popularitas, sanjungan, pujian manusia. Ketika kita tidak dapat, kita kecewa saudara kasih Tuhan. Ya, jadi penting sekali berakar dalam Tuhan saudara. Nah bagian B-nya. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Seharusnya perjalanan rohani kita mengikut Tuhan sekian lama, sekian tahun. Ya, harusnya rohani kita semakin teguh, iman kita semakin teguh. Nah bagaimanapun kehidupan yang berpusat pada Kristus adalah kehidupan yang kuat, tangguh, kokoh dan tidak tergoyangkan. Untuk kita saudara berjalan waktu kekristenan kita saudara. Untuk kita bisa tambah teguh dalam Kristus. Pusat kita, arah kita, tujuan kita pada Kristus. Ya. Kalau kita mau tangguh dan kuat. Kristus saudara atau Yesus berkali mengatakan imanmu lah yang menyelamatkan, bukan orang lain. Bukan istrimu, bukan saudaramu. Tapi iman setiap kita yang percaya. Makanya kita harus bangun setiap iman kita. Jangan digoyangkan dengan apapun. Sulitan, badai, kehidupan jangan pernah digoyangkan. Karena iman ini akan membuat kita bertemu dengan Tuhan. Ketika Yesus datang kedua kali. Rapture terjadi dan kita ada bertemu dengan Tuhan di awan-awan saudara. Ya. Nah orang yang hidupnya berpusat pada Kristus adalah orang yang kuat, tangguh, kokoh imannya saudara. Sekalipun pengaruh datang, tekanan datang, ya dia tidak pernah digoyangkan. Suatu kali saudara dalam kisah Sadrak, Mesak, Abednego dalam Daniel 3 ayat 17-18. Ketiga orang anak Tuhan memiliki iman yang kokoh, yang teguh di dalam Tuhan. Punya akar yang teguh saudara. Ya. Dan sebabnya hidupnya begitu diberkati. Menjadi pemimpin yang luar biasa. Ya, di kerajaan Nebukadnezar pada saat itu. Menjadi pejabat. Tapi suatu kali saudara. Ya, Nebukadnezar bermimpi mendirikan patung. Karena
kekuasaan begitu luar biasa. Ada 127 daerah dia kuasai saudara. Suatu negara dia kuasain. Begitu powerful sekali. Merasa hebat, merasa kuat saudara. Dan juga kalau orang sedang demikian, yang maunya disembah, dipuja saudara. Dia buat patung yang menyerupai dirinya. Dan kita mencatat setiap orang yang mendengar bunyian musik, rebab, kecapi mungkin saudara harus nyembah. Dan saat itu ada Sadrak, Mesak, Abednego yang percaya pada Yesus, yang percaya pada Tuhan. Bagaimana sikap hatinya, bagaimana sikapnya, ya orang yang punya akal di dalam, punya iman yang teguh dalam Tuhan. Ketika dia dapat tantangan, kalau kamu gak nyembah, masuk dapur api. Tapi kalau kamu menyembah, selamat kamu. Jabatan kamu ya tetap ada, ya, dan hidupmu tetap aman gitu saudara. So ini pilihan, ya. Nah, tetapi kita lihat respon dari ketiga anak Tuhan ini saudara. Sadrak, Mesak, Abednego. Apa jawabannya? Daniel 3 ayat 17-18 berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami saudara. Ya dia berkata, maka ia akan melepaskan kami. Dia punya iman. Allah yang disembah sanggup melepaskan, dia akan lepaskan. Terus, dari perapi yang menyala itu. Dan dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku Raja mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan menyembah dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara kasih Tuhan, ketika anak Tuhan ini berani saudara melanggar titah Raja, sekalipun nyawa menjadi taruhannya saudara. Dan kita mencatat, dia beriman, punya kasih, punya pengharapan saudara. Apakah dia tetap diloloskan dari dapur api? Kita tahu bahwa dia tidak diloloskan masuk dalam dapur api. Tapi justru dalam dapur api mujizat terjadi. Rambut, baju tidak terbakar. Bahkan raja bisa melihat ada 4 orang di dalam dapur itu. Siapa? Tuhan yang menyertai. Kalau saya berakar dalam Tuhan, nanti di ujung saya ada ayatnya tuh. Gak pernah sia-sia, gak pernah tergoncang saudara. Orang yang berakar. Jadi sama si Tuhan, ya, hendaklah kamu bertambah teguh iman yang telah jadi. Jadi berjalan waktu harusnya kita tambah kuat, tambah teguh saudara. Ya, hendak menghadap Allah di Sion dan PL mencatat saudara. C, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Nah, inilah pertanda iman yang hidup dan bertumbuh dalam diri seorang anak Tuhan. Ya ini hidupnya selalu ada syukur dan bersyukur saudara. Sekecil apapun dia bisa bersyukur. Dan apapun kejadian mungkin badai masalah datang kehidupannya, dia tetap bisa bersyukur. Gembala saya mengajarkan bersyukur bukan karena masalah yang kita hadapi, bukan badai yang kita hadapin. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan. Yang bisa memberi ya pertolongan, bahkan juga bisa menjawab pengharapan kita saudara. Nah sanksi Tuhan, jadi orang yang hatinya selalu dilimpahi dengan syukur, ia akan terus bersuka cita dan bergembira menjalani hari-hari hidupnya. Dia adalah orang yang optimis akan masa depannya. Walau sesulit apapun yang ia harus hadapin saat ini. Dan bisa berespon dengan benar, dengan positif. Dan ini orang yang selalu bersyukur. Sebab ia percaya Allah ada penolong dan penuh kasih baginya. Nah soal di sini saya berikan satu ilustrasi. Ada satu keluarga, seorang bapak mempunyai 2 anak. Si bungsu dan si sulung. Bukan Lukas 15 anak terhilang, bukan saudara. Bukan saudara. Nah bapak ini mempunyai 2 anak saudara. Satu cewek, yang kedua perempuan. Sama aja pak jenisnya. Nah kasih Tuhan, 2 anak ini sangat berbeda karakter saudara. 2 anak yang sangat berbeda sifatnya. Nah sebagai seorang bapak yang baik selalu memberi ya kepada kedua anak ini apa saja dibutuhkan, bahkan berupa hadiah-hadiah. Nah setiap kali si bungsu menerima hadiah dari bapaknya saudara, dia bersuka cita tetapi tidak pernah mengucap terima kasih ya pak ya, bapak baik kasih aku hadiah, begitu luar biasa, aku dipelihara dikasih dia, nggak pernah saudara. Yang ada senang aja. Karena dia merasa bapak tuh wajiblah memenuhi kebutuhannya gitu saudara. Wajiblah kasih hadiah. Nah si sulung ini saudara, setiap kali bapaknya kasih dia hadiah, uang jajan apa, dikasih dia duit. Dia selalu berkata, Pak terima kasih bapak baik sekali, bapak luar biasa.
Bapak cukupi segala kebutuhan aku. Saudara, beda sekali dan bapaknya heran. 2 anak kandung loh saudara. Bukanlah tetangga satunya saudara. Ya, benar-benar anak kandung. Heran kok, begitu heran. Saudara, nah suatu hari bapaknya mau keluar kota. Bapaknya bertanya pada si kedua anaknya. Pertama pada si bungsu, nah kamu mau beli apa? Papa mau keluar kota. Nanti kalau papa pulang mau dibawa apa? Wah langsung si bungsu itu, Pak saya mau boneka Barbie mungkin saudara ya. Boneka apa gitu yang bagus dia ingin. Oke, saya akan belikan. Nah setelah itu dia bertanya pada si sulung, ke anaknya sulung itu. Nah kamu mau beli apa? Adikmu dibeli boneka. Kamu mau dibeli apa? Si sulung berkata, Pak gak usah Pak, yang penting Papa pergi baik-baik, dilindungi Tuhan, pulang selamat ketemu kami. Itu saya sudah bersyukur bisa ketemu Bapak lagi. Wah itu aja. Wah tambah heran si Bapak itu. Kok gak ada banyak permintaan gitu saudara. Sudah akhirnya bapaknya berangkat dan pulang, dia bawa hadiah, sudah janjinya si bungsu dapat hadiah. Tapi karena si bapak saudara pengen juga beri hadiah sekalipun si sulung gak minta. Dia bungkus satu hadiah dalam kotak saudara. Dia bungkus saudara satu kotak saudara. Dia kasih gua kepada si sulung ini. Nah dibilang walaupun kamu gak minta saya juga mau kasih hadiah kepada kamu. Ya sebenarnya bapak itu mau uji daripada anak si sulung ini saudara. Dia kasih saudara, bagaimana responnya. Dan si sulung kan waktu dia terima kotak hadiah begitu dibungkus begitu baik. Dia bilang, Pak terima kasih Bapak. Saya kan gak minta apa-apa, Papa juga kasih. Bapaknya tambah heran pada isinya itu mengagetkan saudara ya. Dan dia bawa saudara bungkusan kotak itu ke dalam kamar. Dia mulai buka kertas bungkusannya, dia buka kotaknya. Saudara tahu isinya apa saudara? Kotoran kuda. Bapak ngintip bagaimana responnya. Apakah dia marah-marah, dia bentak, dia berontak, dia ngamuk. Ternyata enggak juga saudara. Bapak heran dan dia dengar ucapan anaknya. Hari ini saya dapat kotoran kuda. Pasti kuda udah deket enggak lama lagi sampai ke rumah saya. Dia bisa respon dengan baik. Sama si Tuhan. Saya mau cerita dari cerita ini saya mau memberikan penjelasan apa kepada setiap kita. Seringkali kehidupan kita sebenarnya Tuhan tuh ya si sulung dan si bungsu ini saudara. Gambaran orang percaya itu seringkali 2 ini saudara, sulung dan bungsu. Kadang-kadang kita menjadi si bungsu saudara, kita maunya yang baik dari Tuhan. Bahkan kita terima pun kita bilang Tuhan kamsia ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, sekecil apapun. Bahkan bangun tidur kita pikir layak, sudah aku bangun Tuhan, terima kasih doa enggak, bersyukur juga enggak. Pernah kita bertuhan terima kasih hari ini aku boleh bangun ya Tuhan. Hari aku masih ada, aku bersyukur Tuhan beri napas kehidupan. Aku bersyukur Tuhan, Engkau pelihara aku sepanjang malam hingga pagi. Pernah saudara? Ada? Atau soal terima kasih kecil apapun, terima kasih Tuhan hari aku diberkati. Hari aku disertai. Atau soal review ulang. Ketika kau sore hari datang pada Tuhan, Tuhan terima kasih ya Tuhan sepanjang hari kau sertai aku. Engkau sertai aktivitas aku, engkau berkati aku. Pernah gitu? Hah? Atau tahu bilang cuek? Ya karena saya anak Tuhan. Wajiblah Tuhan pelihara. Tetapi sebaliknya. Ketika kita belum diberkati. Ketika kita belum ditolong. Kita ngamuk dengan Tuhan. Mana Tuhan? Mana? Kita marah, kita komplain saudara. Saudara, kita mau belajar dari anak si sulung saudara. Dia bisa merespon dengan positif setiap hal. Dia bisa melihat jauh ke depan. Oh ini kotoran kuda datang dulu, enggak lama lagi kudanya datang. Dan ternyata betul datang kudanya saudara. Nah bagaimana kehidupan kita, respon kita sebagai anak Tuhan. Selama kita ikuti Tuhan dan bersama. Semua kata ketika akar hati kita belum dalam, biasanya kita mudah goyang ketika diterpa masalah. Sehingga kita mudah menjadi keliru dalam merespon sesuatu. Itu bisa terjadi kalau akar kita belum dalam. Tetapi ya kita akar hati kita sudah mendalam, kita akan menjadi lebih bijaksana dalam menyingkapi sesuatu masalah dan bisa bersyukur pada Tuhan. Kita tahu pasti ada maksud Tuhan. Kita tahu pasti ada rencana Tuhan. Di balik masalah, di balik badai, pasti ada berkat Tuhan. Kita enggak ngurut, kita enggak berontak saudara. Tuhan janji pada bangsa Israel yang keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Tapi dalam perjalanannya
yang ada ngerutuk, berontak, bersungut-sungut, dan tidak pernah dapatkan sesuatu. Nah, saksi Tuhan, kita bisa belajar pagi hari ini saudara, untuk betapa pentingnya saudara, bagi kita berakal di dalam Kristus, supaya apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita dapat merespon dengan hati yang tenang, dan dapat mempercayai Tuhan sepenuhnya untuk pegang kendali atas hidup kita saudara. Nah, kita harus belajar seperti itu. Nah, ayat terakhir, Amsal 12 ayat 12 dan 3. Alkitab mencatat gini, orang fasik mengingini jalan orang jahat, tetapi akal orang benar atau mendatangkan hasil. Soalnya nggak cuma-cuma berakal dalam Tuhan. Ada hasilnya pasti saudara, ada hasilnya. Ketika angin badai datang menerpa, nggak roboh saudara batang itu. Demikian juga dengan kita, nggak roboh, ada hasilnya saudara. Ayat 3, orang tidak akan tetap tegak karena apa? Kefasikan, tetapi akal orang benar tidak akan goncang saudara. Jadi ada hasil, nggak pernah goncang. Baik, pagi hari ini ya, biarlah ini firman Tuhan yang datang pada kita ya, betapa pentingnya kita dipenuhi dengan penuh Kristus saudara, biar ini menjadi pertolongan kita. Tinggal dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Kita siapkan hati, kita masuk dalam perjamuan kudus. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Terus itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecahkan dan berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu kasih Tuhan, bukan roti yang kita pecah-pecahkan, ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Demikian dia yang mengambil cawan, bisa angkat cawan dengan tangan kananmu. Bahkan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu kasih Tuhan, bukan cawan ucapan syukur yang kita angkat dengan tangan kita ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Yesusku. Saudara buka kedua tanganmu, arahkan hatimu ke surga, terima berkat daripada Bapa.
Kekasih-kekasih Tuhan pulang dan terimalah dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam anak tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Yesus datangkan yang kedua. Bahkan sampai selama-lamanya. Diberkati percaya dengan saya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.